tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini kan tidak bisa diwujudkan oleh Kementerian Agama hingga hari ini. Nah, kalau dia tidak bisa mewujudkan ini, gimana caranya? Toh dia sekarang coba malah begitu bersemangat mendirikan yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid BKM itu. Padahal sudah ada Dewan Masjid. Alasannya untuk apa? Harus kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masjid. Lu masjid kok sejahtera itu bagaimana? Apakah yang namanya masjid yang sejahtera itu membangun masjid di mana-mana walaupun nggak ada yang mengisi? Coba kalau Bapak jalan dari Bakauheni lewat tol ke Lampung sana, Bapak itu kalau lihat dia setiap rest area itu begitu megah itu masjid kiri kanan itu rest area. Kalau di sebelah kiri ada rest area, di sebelah kanan ada rest area, masjidnya megah-megah semua. Tapi kosong melompong. Apakah itu yang disebut dengan kesejahteraan masjid? Emangnya itu uang siapa? Ya kan? Menurut Profesor Mahfud MD itu tinggal bikin resultansenya aja, Pak. Ya. Kalau memang sepakat seluruh partai politik atau nanti ya pada akhirnya kita sebut Kongres Rakyat. Setiap wilayah, setiap provinsi mengadakan Kongres Rakyat untuk menyampaikan mosi. Desentralisasi ini diperluas dengan cara demikian baru bisa maksimalkan apa? Kita tidak bisa pungkiri lebih dari 34 provinsi saat ini punya ragam bahasa, suku, budaya, agama yang berbeda-beda, termasuk kita sendiri agama lokal. Sehingga tidak bisa mewakili dengan sistem demokrasi yang ada saat ini. Walaupun embel-embelnya demokrasi Pancasila, namun KRI kita disebut harga mati. Saya pikir itu harga nego. Pak Franslisi. Baik Pak, baik ini belum ada yang raise hand ini Pak. Ya, jadi teman-teman silakan kalau yang ada yang mau yang memberi komentar atau mungkin mau beri pendapat lain atau apa saja, silakan raise hand, nanti akan kami beri kesempatan. Tetapi begini Pak Santi Amir, saya bisa sedikit ya, mungkin silakan. Memberikan sedikit pandangan ya. Ya anggaplah kita berdialektika ini. Ya. Begini Pak, kalau dipandang dari dari sejarah bangsa kita Nusantara, itu di kerajaan, bentuk pemerintahan kerajaan Majapahit itu ada loh menteri agama, bahkan menteri agamanya itu ada 2 Pak. Jadi itu ada namanya Dharma Diaksa Ring Kasayuan, itu untuk urusan agama agama Hindu atau Siwa. Kemudian ada lagi yang menteri kedua, tapi mereka ini sejajar lah. Dharma Diaksa Ring Kasogatan. Nah, itu untuk agama Buddha. Tetapi kan untuk sekarang ini kan ya sangat sukar kan untuk dipraktekkan ya kerajaan Majapahit, punya kerajaan Majapahit ini, karena agama kita ini kan sekarang ada 7 ya kalau nggak salah ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian kepercayaan. Ini kan ada 7. Tidak mungkin kan ada 7 menteri agama ini kan. Jadi ya mungkin yang paling bisa dilaksanakan yaitu pertama dibikin kayak model Panglima ABRI itu Pak, Panglima TNI ya. Ada 3 matra itu kan ganti-gantian lah. Apakah 2 tahun sekali menterinya pakai yang agama Islam, kemudian 2 tahun berikutnya lagi menterinya yang agama Kristen, dan seterusnya. Istilahnya berputar terus. Seperti yang Panglima TNI itu kan yang beberapa waktu yang lalu kan dari Angkatan Darat pindah ke Angkatan
sebelumnya angkatan udara, angkatan darat, kemudian angkatan laut sekarang. Nah, itu mungkin salah satu opsi. Tetapi ini tergantung dari juga, dari apa pemerintah juga, dari bagaimana apakah presiden berikutnya ini mau mengatur kayak begitu, itu termasuk political will-nya mereka. Kalau saya simpulkan ya, di dalam yang disampaikan Pak Santi Amir ini, kita ini anggaplah kita berdialektika ya. Kalau tesisnya itu kan bubarkan Kemenak atau Kementerian Agama. Tapi ada antitesisnya itu tetap ada kementerian, tetapi digilir seperti yang saya sampaikan tadi. Itu antitesisnya. Nah, sintesanya itu pisahkan negara dari agama. Itu aja Pak dari saya. Silakan Ibu Ellen. Bu Ellen ini udah raise hand nih. Silakan. Gimana nggak ada mic-nya, Pak Frans? Shalom, selamat malam. Malam, Bung Manguni. Ya, Sehat? Pak Ketua. Selamat malam juga untuk semuanya. Wah, ini dahsyat nih topiknya. Ya. Pak, materi malam ini luar biasa. Nah, apa yang disampaikan Pak Frans Lisi tadi ada sintesis, antitesis, itu filsafat, saya lupa tuh filsafat yang dikemukakan oleh salah satu teolog juga ya, teolog era Hegel Pak, Hegel dari Jerman. Oh, Hegel, berarti Pak Frans ini Hegelian nih. Oh, enggak juga sih Pak, enggak juga, Kantian juga, banyak lah dari dia. Silakan Pak, lanjut Pak. Mantap. Dahsyat ini, mantap. Ini musik kopdar nih, kalau ketemu baru seru bahas nih. Karena enggak semua materi bisa kita bahas juga di sini ya. Kalau yang tajam-tajam nih kayaknya mesti disimpan nih ya. Ya. Pak Santi Amer, Pak Ketua, melanjutkan beberapa lagi ide-ide gagasan yang saya sampaikan sampai dengan untuk dipraktekkan, yaitu kita yang saya sebut beberapa malam lalu itu revolusi pemurnian kembali ideologi dan ekonomi Pancasila. Nah, sebetulnya mengacu kepada yaitu berakhir di adalah bentuk negara. Jadi selama bentuk negara kita NKRI, kita tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? NKRI boleh dibilang keputusan terakhir itu adalah di pemerintah pusat. Nah, sebetulnya apa yang saya sampaikan beberapa minggu ini bermuara kepada bentuk negara sesungguhnya, yaitu kita mesti NKRI ini mesti kita mesti semacam referendum kesepakatan seluruh pemangku kepentingan, yaitu Negara Federasi Nusantara atau Negara Federasi Republik Indonesia, sehingga wewenang pusat desentralisasi yang dilakukan selama ini memang belum maksimal. Kembali ke tata negara, kan saat ini memungkinkan. Pada saat 1958-59, sistem tata negara yang dikomandoi oleh Belanda tidak memungkinkan kita membentuk RIS paling 5 tahun. Tapi ada sentimen dari politik lokal kita, di mana kebangsaan kita masih belum terbentuk secara utuh, bahwa itu dimotori oleh Belanda dan mayoritas parlemen kita tidak bisa menerima hal itu.
Pak Manguni, ada dua suara Pak Manguni. Kayaknya ada apa itu? Ibu Ellen. Enggak ada. Bukan apa, Manguni mungkin- YouTube ya, mungkin ada nonton YouTube, kecilkan dulu suaranya. Oh iya, Iya. sorry, saya buka dua ini, saya buka dua Zoom, sorry. Iya, ada feedback Pak. Ada feedback ya, oke. Iya. Lanjut Pak. Sebentar. Berarti saya tutup dulu deh. Matikan aja suaranya. Yang ada sudah. kode mic dimatikan. Iya, saya sudah unmute padahal. Cuman masih ini ya. Sebentar, saya matiin aja. Bukan, koneksi. Atau mendingan di off aja. Speakernya di off ya. Sudah di off unmute sini Pak. Sudah. Sudah ya? Ya, lanjut Pak. Oke. Jadi gerakan kita dari sayap dari Hagios kita ini adalah bermuara kepada sistem tata negara yang akhirnya harus kita usulkan. Saat ini ya Pak Santi Amer Bacalek Nggak dari bisa. PSI. Manguni Coba, Pak. nggak bisa, matikan aja yang Matikan satu. aja, Pak, ya? Iya, sakit kasihan. Lanjut Pak Frans. Ya. Oke. Ya, saya matikan sudah ya. Ya, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Gagasan awal ini kita mesti umpan balik dari partai. Karena saat ini menuju Pilpres, Pilkada 2024 semua sudah tersusun. Karena di kita ini ada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sistem tata negara kita. Nah, saya pikir dari PSI ini bisa diajukan, Pak. Nah, mungkin ini dulu prolog dari saya. Silakan teman-teman yang lain lanjutkan. Saya lihat Bu Ellen juga sudah aktif ya. Silakan, Pak. Jadi poin saya adalah mengubah sistem tata negara. Karena itu memungkinkan. Menurut Profesor Mahfud MD itu tinggal bikin resultansenya aja, Pak. Ya. Kalau memang sepakat seluruh partai politik atau nanti ya pada akhirnya kita sebut Kongres Rakyat. Setiap wilayah, setiap provinsi mengadakan Kongres Rakyat untuk menyampaikan mosi. Desentralisasi ini diperluas dengan cara demikian baru bisa maksimalkan apa? Kita tidak bisa pungkiri lebih dari 34 provinsi saat ini punya ragam bahasa, suku, budaya, agama yang berbeda-beda, termasuk kita sendiri agama lokal. Sehingga tidak bisa mewakili dengan sistem demokrasi yang ada saat ini. Walaupun embel-embelnya demokrasi Pancasila, namun KRI kita disebut harga mati. Saya pikir itu harga nego. Kenapa? Karena kita lihat aja intervensi dari politik agama ke politik menyebabkan rancu sistem tata negara kita. Satu daerah boleh menerapkan syariah Islam. Saya sebutkan syariah Islam karena memang ini nyata. Tapi wilayah lain tidak diperbolehkan. Ya. Ini kan timpang secara konstitusi. Jadi ini, nah coba Pak, kita dengar kembali Hari Konstitusi setiap 18 Agustus diperingati, mulai 3 tahun terakhir ini, Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR, itu jelas sekali menyampaikan kegundahan hati beliau. Kenapa? Dengan amandemen undang-undang konstitusi kita membuat belum banyak hal yang siap. Contoh, kalau terjadi bencana perang dan lain sebagainya, tidak ada kesiapan kalau presiden, wakil presiden terbunuh pada saat perang atau kita dibom, segala macam perubahan geopolitik, segala macam. Tidak ada kesiapan konstitusi untuk siapa yang pemimpin sementara, di mana pemerintahan itu. Siapa yang memimpin kabinetnya? Belum, tidak ada. Coba kita lihat lagi Pak Ketua MPR saat ini. Dan sosialisasi juga ideologi Pancasila tidak maksimal karena kritik dari Pak Bambang Susatyo, yaitu bahwa Menteri Keuangan sendiri sangat tidak mengerem semua budget yang ada setengah hati. Nah, ini mungkin prolog awal saya. Teman-teman silakan lanjutkan dulu ya. Demikian. Lanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manguni. Iya ya, Bu Santi. Iya, Pak Santi Amir mungkin ada tanggapan ya. Silakan Pak Santi Amir. Ya, jadi
begini apa namanya itu pertama dari Pak Frans tadi ya, itu solusi akhir ya. Ya ada sih beberapa pilihan sebenarnya. Yang penting itu mencerminkan keadilan dan perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok umat beragama. Ya, itu Kementerian Agama itu kembalilah ke kitohnya seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama yang pertama gitu. Sekarang kan lari dia, itu masalahnya ya kalau memang dia tidak bisa menjalankan itu kan ya bubarkan aja kan. Kita apa namanya itu mana ini? Nah ini ya. Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut dengan agama dalam artian seluas-luasnya. Negara menjamin kemerdekaan, ini pasal 33 lah ya. Pasal 22 ya pasal 28 apa? 29. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini kan tidak bisa diwujudkan oleh Kementerian Agama hingga hari ini. Lah kalau dia tidak bisa mewujudkan ini gimana caranya? Toh dia sekarang coba malah begitu bersemangat mendirikan yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid BKM itu. Padahal sudah ada Dewan Masjid. Alasannya untuk apa? Harus kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masjid. Lu masjid kok sejahtera itu bagaimana? Apakah yang namanya masjid yang sejahtera itu membangun masjid di mana-mana walaupun nggak ada yang mengisi? Coba kalau Bapak jalan dari Bakauheni lewat tol ke Lampung sana, Bapak itu kalau lihat dia setiap rest area itu begitu megah itu masjid kiri kanan itu rest area. Kalau di sebelah kiri ada rest area, di sebelah kanan ada rest area, masjidnya megah-megah semua. Tapi kosong melompong. Apakah itu yang disebut dengan kesejahteraan masjid? Emangnya itu uang siapa? Ya kan? Uang siapa itu? Mendingan seperti di Jerman atau di mana itu, gereja atau rumah ibadah itu milik negara. Negara yang membangun, silakan pakai. Ya, tetapi batas-batas Anda begini. Urusan kesejahteraan, urusan ini itu adalah urusan negara. Urusan Anda begini. Ya, jadi ada pembatasan, bukannya terpisah, ada pembatasan. Dia ada titik temu, bukan seperti titik temu dibikin Kementerian Agama. Ini kan ngibul ini. Sayangnya nasionalis religius ini terpesona, tidak mau tahu dengan barang itu, terpesona dia, tidak ada kepedulian. Ini yang kita sesalkan. Nah, kalau sudah begitu, yang kedua adalah dikatakan sebagai tempat untuk menyebarkan narasi keagamaan yang positif. Berarti selama ini tidak menyiarkan ajaran agama dengan narasi yang positif. Ya. Yang ketiga di dalam restorannya itu, kalau Bapak baca restorannya itu 2019-2020 hanya agama Islam aja yang diurusin Pak, yang lain enggak gitu, jangan nambah lagi. Nah jadi apapun solusinya, apapun dia Kementerian Agama itu hendaklah dia menjalankan fungsinya itu, visinya itu dan berperilaku adil. Ya, sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu. Sekarang sudah ada Dewan Masjid Indonesia. Kita ada Dewan Gereja Indonesia, tetapi kan bentuknya lain. Kalau Dewan Masjid, ya masjid itu disangkuni oleh negara untuk sejahtera. Kalau Yusuf Kalla bilang apa? Masjidnya sejahtera, orangnya sejahtera, lingkungannya sejahtera. Apa iya? Nanti akan kita bicara itu Dewan Masjid. Itu Yusuf Kalla ngomong bohong itu. Bohong besar itu. Di Purwakarta sana, radius sekian dari masjid tidak ada boleh rumah ibadah lain. Kalau enggak katanya mendatangkan bawa setan katanya. Coba ajaran-ajaran agama itu. Kenapa nih Kementerian Agama dia mencuri bahasa itu yang kita tidak bisa terima. Kenapa dia tidak bisa bertindak tegas? Nah, perihal misalnya negara yang dikatakan oleh Bung Mangudi, ya terbuka saja. Itu di dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya setuju itu. Saya setuju. Karena negara ini sama dengan keluarga yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya, semua lembaga tinggi negara sama kedudukannya. Bagaimana kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu? Kalau anak-anak berkelahi, siapa yang melerai? Itulah negara. Ya, sistem ketatanegaraan Indonesia yang didesain oleh si Profesor Sontoloyo itu dengan bahasa check and balances, separation of power. Tapi apa akibatnya ya sekarang ini?
Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak Praslisi. Nanti kita berdiskusi lagi, akan menyambung. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Santi Amir. Jadi ya yang diusulkan Pak Manguni 88 itu mungkin perlu ditindaklanjuti ya. Baik, sekarang ada Ibu Ellen ini. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat